Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Membalas kasih yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Boleh angkat dua tangan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Sesaat lagi Anda akan memasuki waktu peribadatan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, on silent atau menonaktifkan HP Anda selama ibadah berlangsung. Tuhan memberkati. Bersukacitalah. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacita adalah perintah firman Tuhan. Bersukacita membawa hati pada keadaan yang penuh damai dan sejahtera. Bersukacita mengarahkan diri kita pada rasa syukur pada Tuhan. Rasa syukur atas kebaikan Tuhan, rasa syukur atas pertolongan Tuhan, rasa syukur atas pengampunan Tuhan, rasa syukur atas berkat-berkat Tuhan. Bersukacita membawa dampak bagi hidup kita. Bersukacita adalah obat bagi segala sakit.
karena hati yang gembira adalah obat. Bersukacitalah senantiasa, karena itu yang dikehendaki Tuhan. I want to be with you. In your presence I am whole. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa melalui channel video hari ini. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan kita yang sesungguhnya melalui firman-Nya kepada setiap kita. Sehingga pada akhirnya kita akan mengerti lebih jauh tentang apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita, tentang apa maksud dan tujuan menyelamatkan kita, untuk apa kita diciptakan dan diselamatkan Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan bersama-sama, di mana renungan firman Tuhan saya berikan judul membangun hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 30 ayat 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat yang begitu terkenal, ayat yang sangat kita kenal. Melalui tulisan Nabi Yeremia ini kita diingatkan firman Tuhan mengatakan, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Kita akan menjadi umat Tuhan. Sebaliknya, Tuhan akan menjadi Allah kita. Itu yang saya maksudkan dengan hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan, antara Allah dengan kita. Ada korelasi. Korelasi maksudnya hubungan timbal balik. Bukan sekedar relasi atau relationship, tetapi korelasi, yaitu hubungan timbal balik. Kalimat serupa yang menyatakan bahwa maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sebetulnya Tuhan telah ulang di dalam tulisan Yeremia juga. Pada saat itu dituliskan dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 yang menyatakan demikian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Apa perintah Tuhan? Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Sekilas isinya sama, sekilas isinya nampak sama, di mana Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umatnya. Namun bila kita telisik lebih dalam, kedua kalimat tersebut memiliki latar belakang berbeda. Ketika Yeremia 30 pasal 22 menyatakan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, perikop dalam ayat itu dituliskan dengan judul pemulihan Israel, janji pemulihan Israel. Sementara dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 dituliskan perikopnya dengan tema beribadah tanpa kesetiaan. Ayat keduanya dituliskan mirip, bahwa aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku, itu kata firman Tuhan. Namun demikian, tema di dalam perikop yang dituliskan dalam Alkitab tersebut sangat berkelainan. Yang satu tentang janji pemulihan Israel, sementara yang satunya merupakan sindiran Tuhan kepada mereka. Karena apa? Karena ketidaksetiaan Israel, kedegilan hati Israel terhadap Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Tuhan bisa kita baca di dalam Yeremia pasal 7, yaitu yang pertama, mereka membuat sakit hati Tuhan. Yeremia pasal 7 ayat 19 saya bacakan, hatikulah sebenarnya yang mereka sakiti, demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Yang dilakukan oleh umat Israel terhadap Tuhan pada saat itu adalah
mereka menyakiti hati Allah. Dengan cara apa mereka menyakiti hati Allah? Yaitu Yeremia pasal 7 ayat 18. Mereka beribadah kepada Tuhan secara fisik. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama mereka juga menyembah berhala. Dalam konteks Yeremia 7 adalah mereka menyembah Ratu Surga. Yeremia 7 ayat 18 dikatakan di sana, anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang yang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain, huruf kecil, dengan maksud menyakiti hatiku. Hatiku huruf besar, hati Allah. Jadi anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, sementara yang perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan yang disajikan terhadap Ratu Surga. Dan orang-orang yang mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Surga, kepada Allah lain itu, itulah yang membuat sakit hati Tuhan dari tindakan mereka yang menyakiti hati Tuhan, yang mempersembahkan persembahan kepada Allah lain. Di saat yang sama mereka juga tidak mendengarkan suara Tuhan. Bahkan mereka tidak mau menerima hajaran Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melihat ketulusan hati mereka saat beribadah kepada Tuhan. Sesungguhnya tidak ada hafalannya. Yeremia pasal 7 ayat 28 diceritakan di sana, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Orang-orang Israel itu Allah mereka, dan tidak mau menerima penghajaran. Sudah tidak mau menerima teguran Tuhan, tidak mau menerima penghajaran Tuhan. Bahkan apa dikatakan? Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dihajar Tuhan pun mereka masih tidak mau mendengar. Tuhan pun menilai mereka bahwa sesungguhnya ketulusan mereka saat ibadah sudah lenyap dari antara hati mereka. Mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan kepada Allah lain. Bahkan mereka tidak mendengar suara Tuhan, mengabaikan hajaran Tuhan, hingga pada akhirnya ketulusan mereka saat beribadah kepada Tuhan telah lenyap. Padahal saat kita beribadah kepada Tuhan harus dengan tubuh, hati, bahkan segenap jiwa. Tapi Tuhan melihat hati mereka yang paling jauh, bahwa sehingga ketulusan mereka dalam beribadah sudah tidak ada. Dan itulah yang menimbulkan sakit hati Tuhan atas mereka. Sehingga ayat-ayat selanjutnya Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Apa hukumannya? Pertama, dengan cara yang halus, Allah menyindir mereka. Allah pun menyindir bangsa itu agar tetap mempersembahkan korban persembahannya kepada Allah. Sekalipun Allah tidak berkenan, agar apa? Agar dagingnya terus bisa mereka nikmati. Ya, untuk hal ini Bapak Ibu Saudara perlu diketahui sesuai yang tertulis apa di dalam Ulangan pasal 27 ayat 6 sampai 7. Ketika umat Israel melalui imam mempersembahkan korban, di sana disebut dengan persembahan korban keselamatan. Usai mempersembahkan korban keselamatan berupa hewan-hewan yang dipotong dan dibakar itu, Tuhan memerintahkan agar daging-dagingnya, usai mempersembahkan korban itu, daging-dagingnya dimakan oleh mereka sendiri. Itu perintah Tuhan. Ulangan 27 ayat 6 sampai 7. Dari batu yang tidak dipahat haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Itu perintah Tuhan kepada Yosua. Dan saat itu sudah menggantikan Musa. Jadi ceritanya ketika mereka mempersembahkan korban bagi Tuhan, baik korban bakaran, korban keselamatan,
dagingnya usai mempersembahkan korban harus mereka makan. Dari sejarah itu Tuhan menyindir mereka, terus saja persembahkan korban bagi, dan dagingnya bisa mereka nikmati. Yeremia 7 ayat 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tambah saja korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Dengan kata lain, Tuhan mau menyindir seberapa banyak pun korban persembahan mereka, dapatnya hanya kenyang, Bapak Ibu Saudara, karena Allah tidak berkenan atas persembahan umat Israel. Kenapa tidak berkenan? Tadi yang saya sebutkan di atas, mereka telah menyakiti hati Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan pengajaran Tuhan, bahkan ketulusan mereka saat beribadah pun sudah tidak ada. Sehingga Tuhan melihat percuma saja yang mereka mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan. Namun hakikatnya mereka memungkiri ibadah itu. Itulah yang Tuhan ketahui atas mereka. Sehingga pada akhirnya Tuhan bukan hanya menyindir umat Israel, yang menyatakan bahwasanya tambah saja kurbanmu dan nikmati dagingnya. Tuhan juga memberikan hukuman yang lebih fatal. Jadi tidak hanya sekedar menerima persembahan umat Israel, tetapi juga bahkan Allah apa? Allah tidak mau mendengarkan doa mereka. Yeremia pasal 7 ayat 16. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Itu perintah Tuhan atas Yeremia. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tuhan menyatakan kepada Yeremia, jangan mendesak aku untuk mendengarkan doa mereka. Jangan lagi berdoa untuk mereka terhadap aku, karena aku pasti tidak akan mendengarkan doa itu. Allah sudah terlanjur sakit hati. Allah sudah terlanjur kecewa karena pemberontakan Israel. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengabaikan teguran dan ajaran Tuhan. Bahkan mereka tidak beribadah dengan tulus. Dari cerita di atas, nampak sebuah hubungan yang tidak seimbang antara Allah dengan Tuhan. Korelasi itu tidak ada. Adanya hanya relasi, hanya hubungan, relationship. Tetapi korelasi, hubungan timbal balik itu tidak ada. Kenapa? Bangsa Israel hanya menuntut kepada Tuhan tentang kebaikan, kemurahan, kasih setia, pertolongan dan jawaban Tuhan. Sementara mereka mengabaikan tugas lain, sehingga korelasi itu tidak terjadi atas Allah dengan umat Israel pada saat itu. Hal ini yang menjadi pelajaran bagi setiap kita. Bahwa kita jangan hanya mau kepada Tuhan untuk berkat-Nya, untuk kasih setianya, untuk anugerahnya, untuk perlindungannya, untuk jawaban-jawaban doa kita, untuk keselamatan, untuk keberhasilan, untuk damai sejahtera, untuk sukacita yang terus kita minta kepada Tuhan. Sementara ada tugas lain yang kita abaikan, sehingga pada akhirnya hubungan itu menjadi tidak seimbang. Korelasi itu tidak ada, tidak terbangun dengan baik dan harmonis. Yang ada hanya hubungan searah. Tuhan kami minta, Tuhan tolong, Tuhan jawab doa. Hanya searah, tidak ada hubungan timbal balik. Tidak seperti itu dalam membangun hubungan korelasi atau hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Melalui renungan yang telah disampaikan sebelumnya, kita tahu bahwa banyak berkat, baik berkat rohani, berkat jasmani yang kita terima dari Tuhan, dan kita rasakan hingga saat ini. Begitu banyak berkat, seperti pemazmur mengabarkan, begitu banyak berkat yang kita terima, berkat rohani maupun berkat jasmani.
Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan yang kedua dikatakan di sana, dari Daud, nyanyian pengajaran. Apa katanya? Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa benih. Berkat rohani yang kita terima adalah pengampunan atas dosa dan pelanggaran kita yang daripada Tuhan. Makanya Raja Daud bisa menuliskan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi dan kesalahannya tidak diperhitungkan. Itu anugerah Tuhan bagi kita, mengampuni dosa kita, menutupi dosa dan pelanggaran kita. Kesalahan kita tidak diperhitungkan, diputihkan. Itu berkat yang kita terima pertama daripada Tuhan sebagai anugerah, sehingga kita menjadi orang benar karena dibenarkan Tuhan. Ya, pada akhirnya kita beroleh keselamatan, bukan kebinasaan. Itu berkat yang kita terima yang pertama daripada Tuhan, dan yang terpenting dalam kehidupan kita, berkat rohani berupa anugerah keselamatan. Sehingga Raja Daud menyampaikan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berkat kedua yang kita raih daripada Tuhan, setelah kita diampuni dosa kita, pelanggaran kita tidak perhitungan Tuhan, kita bisa menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan. Padamu Tuhan aku berlindung. Berkat kedua, kita menjadikan Allah Tuhan kita sebagai tempat perlindungan kita. Makanya ada pujian, engkaulah gunung batuku, engkaulah kota bentengku, engkaulah perisaiku, engkaulah keselamatanku. Diambil dari ayat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan sebagai sentral perlindungan kita, tiada yang lain. Apapun masalah pergumulan yang kita hadapi, mau yang sudah berlalu ataupun saat ini yang kita rasakan, termasuk pandemi COVID-19, Tuhan tempat perlindungan kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindungan, maka Ia akan melindungi kita dengan sempurna. Berkat kedua yang kita terima adalah Tuhan tempat perlindungan. Yang ketiga selanjutnya, berkat apa yang kita telah terima daripada Tuhan melalui apa yang dijabarkan oleh Mazmur Daud ini, kita menjadikan Tuhan sebagai penolong sekaligus penyembuh atas kita. Kita menjadikan Tuhan sebagai penolong dan penyembuh atas kita. Mazmur pasal 30 ayat 2, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan melakukan penyembuhan, bukan hanya sekedar penyembuhan fisik, tetapi juga pentahiran rohani bagi kita. Tuhan tidak hanya melakukan penyembuhan secara fisik badani kita, tetapi Ia juga telah melakukan pentahiran atas hidup rohani kita, sehingga jasmani rohani kesehatan kita digaransi oleh Tuhan. Pentahiran rohani apa? Tadi yang di atas saya sebutkan, kita menerima anugerah keselamatan. Kita yang harusnya binasa menerima hukuman, kita yang harusnya dihukum, kita harusnya dibakar oleh dosa dan pelanggaran kita di api neraka yang kekal. Tetapi Tuhan angkat. Mazmur Daud mengatakan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Tuhan angkat kita sehingga kita disembuhkan, sehingga kita dipakai. Ketika kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, tak hanya Tuhan juga menyembuhkan secara fisik terhadap sakit penyakit. Sebab firman Tuhan mengatakan, sakit penyakit kita lah yang sesungguhnya ditanggungnya di atas kayu salib, sehingga kita menerima kesembuhan jasmani dan rohani. Mungkin hari ini kau sedang galau,
Aku sedang takut, cemas dan gentar akan sakit penyakit yang kau hadapi saat ini. Percaya kepada Tuhan. Ketika engkau sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, Tuhan, aku berteriak minta tolong kepadamu dan engkau menunjukkan. Di dalam nama Yesus, para kesembuhan tak bisa. Jangan pernah bimbang dan pernah ragu. Kuasa Tuhan masih tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lama. Kasih-Nya tetap nyata. Mujizat itu masih tetap ada, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, berkat apa yang kita terima dari Tuhan, oleh kebaikannya, oleh pertolongannya, oleh mujizat yang Ia berikan bagi kita. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tarian. Bahkan Ia mengubah pergumulan kita menjadi sukacita. Mazmur 30 ayat yang ke-11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Amin. Ratapan kita Ia ubah menjadi tarian. Pergumulan kita, kain kabung kita, Tuhan ubah menjadi sukacita. Itulah kebaikan Tuhan. Jangan ragu, jangan cemas, jangan bimbang. Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ketika kita tidak mampu, kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kepadamu Tuhan aku berteriak dan minta tolong. Maka Ia yang di atas sana, Allah yang terang sendiri itu akan menjadi Allah yang imanen. Ia turun tangan menolong kita, memberkati kita. Asal kita percaya, asal kita tidak membuat sakit hati Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, kita tidak mengabaikan ajarannya. Bahkan ketika kita beribadah kepada Tuhan, mengabdi kepadanya dengan tulus, sepenuh hati kita, Ia tidak meninggalkan kita seperti janjinya. Bapak Ibu Saudara, berkati Tuhan. Kembali apa yang kita terima daripada Tuhan, berkat-berkat. Yang kelima adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber penolong atas jawaban doa-doa kita. Tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-21 ayat yang ke-3, ayat yang kedua, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Itulah kesaksian Raja Daud atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan kepadanya ketika ia menjadi raja, ketika ia menerima jawaban-jawaban atas seruan doanya kepada Tuhan. Jadi berkat yang kelima yang kita terima dari Tuhan adalah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber jawaban atas setiap seruan doa yang kita naikkan kepadanya. Selain 5 hal yang saya bacakan di atas tadi, yaitu bahwasanya kita menerima pengampunan dosa, pelanggaran kita tidak diperhitungkan Tuhan, kita menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan yang sempurna, yang ketiga menjadikan Tuhan sebagai penolong dan penyembuh kita, yang keempat Tuhan yang mengubah ratapan kita menjadi nyanyian, kain kabung kita menjadi sukacita, dan terakhir apa yang kita terima dari Tuhan, yaitu Tuhan menjawab atas setiap seruan doa kita. Kita telah menerima berkat-berkat Tuhan, 5 hal tadi yang saya sebutkan, maka ada pula kewajiban yang lain yang harus kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagaimana tadi yang disampaikan Tuhan di dalam Yeremia dikatakan, maka engkau akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ketika kita mau menerima apa yang baik yang daripada Tuhan, kita juga harus mau melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Apa itu? Satu kewajiban penting yang tidak boleh kita lupakan adalah memuji Tuhan dalam hidup kita. Semua pujian yang kita alamatkan kepada Tuhan bisa kita naikkan dengan tujuan satu, yaitu menyenangkan hati Allah. Bagaimana cara memuji sehingga menyenangkan hati Allah? Pemazmur pun menuliskan di dalam kitabnya Mazmur 33 ayat yang pertama dikatakan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar,
dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Itu adalah salah satu tugas bagi orang-orang percaya sebagai milik kepunyaan Tuhan. Pada akhirnya nanti ketika kita membaca dalam Wahyu pasal 4, kita lakukan hal yang demikian. Pujian dari umat pilihan Tuhan menaikkan bagi orang berkat. Nama Tuhan besar. Ayat yang begitu terkenal, apa yang ditulis oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 103, ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Sekali lagi, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Dilanjutkan di dalam ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Ditandaskan lagi di dalam Mazmur pasal yang 103 ayat 22, pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dikatakan segala buatan tangan Tuhan, mari memuji Tuhan. Kita adalah umat mulia, ciptaan Tuhan melalui tangannya. Kita dibentuk dari tanah itu, hingga pada akhirnya Tuhan menghembuskan roh dalam hidup kita, sehingga kita menjadi ada sebagaimana kita ada. Tugas yang pertama yang harus dilakukan adalah memuji Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua, tugas yang harus kita lakukan sebagai umat milik kepunyaan Tuhan adalah kita harus mau bersyukur dan bermazmur untuk setiap kebaikan Tuhan. Mazmur 33 ayat 2 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Bersyukur adalah salah satu bentuk rasa terima kasih dan pengakuan kita atas kasih, anugerah, kebaikan, dan pertolongan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita memuliakan Tuhan. Dengan ucapan syukur kita memuliakan Tuhan. Dengan mazmur kita menyenangkan hati Tuhan. Katakan, Tuhan itu baik, Engkau luar biasa, Engkau sungguh baik, teramat baik, Engkau luar biasa bagi hidup. Itu akan menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, satu ayat yang terkenal, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita mengucap syukur, Tuhan mau kita mau bermazmur untuk menyenangkan hati Tuhan atas hal-hal baik yang telah Tuhan berikan dan Tuhan lakukan bagi setiap kita, yang tadi saya uraikan itu. Yang ketiga, dalam Mazmur 33 ayat 3, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Nyanyian baru tidak berbicara lagu baru, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan dan menerima kepenuhan Roh Guru besar, maka akan meluapkan pujian bagi Tuhan dengan bahasa roh yang tentu oleh dorongan dan kuasa Roh Kudus itu, sehingga akan keluar nyanyian-nyanyian. Ada peristiwanya kalau Bapak Ibu Saudara dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika banyak orang itu dibaptis roh yang seperti lidah-lidahnya api, mereka menyampaikan kata-kata pujian yang bukan dalam bahasa mereka. Tapi saya percaya orang itu mengerti apa yang dia katakan, walaupun orang lain tidak mengerti, karena yang tahu adalah roh itu sendiri dengan orang yang diurapi oleh Roh. Nyanyikan nyanyian baru. Semua pujian, mazmur, bahkan nyanyian baru yang kita naikkan bagi Allah, bila dilakukan dengan motivasi yang kudus, yang tulus, dengan sikap penuh hormat kita kepada Tuhan, maka itu akan memenuhi apa yang dituliskan oleh pemazmur. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Petiklah kecapi dengan baik-baik. Artinya melakukan segala sesuatu yang terbaik, bukan karena rutinitas, bukan karena sering melakukan,
bukan karena aktivitas yang biasa kita lakukan, bukan karena ide yang didorong oleh siapa, tapi kita melakukannya dengan baik. Kayak para pelayan Tuhan, para imam-imam musik, itu harus melakukan. Apapun kau melakukan itu yang terbaik. Kalau engkau merasa belum melakukan yang terbaik, minta kepada Tuhan. Seperti Raja Daud tadi, aku berteriak, berseru kepadamu, minta. Dan engkau mendengar doa. Minta Tuhan urapi, minta Tuhan naikkan grade kita, sehingga kemampuan kita menjadi lebih baik. Bukan kuat, gagah, kemampuan, skill dan keterampilan yang engkau buat melayani Tuhan, bukan. Tapi hati. Ketika engkau melakukan itu dengan tulus, motivasi yang lurus, penuh sikap hormat kepada Tuhan, seperti tertulis, lakukanlah, petiklah, kecapi dengan baik, maka hati Allah akan disenangkan. Sebaliknya, ketika engkau melakukan hanya karena keterampilan, skill, kemampuan, kepandaian, banyak orang di sana bisa melakukan itu, dan Tuhan katakan nggak butuh itu. Tambahlah persembahan, maka engkau akan menikmati dagingnya. Tadi yang kita baca di atas dalam Yeremia. Tuhan butuh ketulusan hati dalam sikap ibadah kita. Tuhan butuh ketulusan hati dalam sikap pelayanan kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan berkenan. Ketika kita telah melakukan semua yang saya uraikan di atas tadi, yang pertama, menerima pengampunan daripada Tuhan, menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan, menjadikan Tuhan sebagai penolong dan penyembuh, menjadikan Tuhan sebagai pengubah ratapan dan menjadi tarian, dan duka cita menjadi sukacita. Dan ketika kita memuji Tuhan untuk kebaikan melalui pujian, mazmur dan ucapan syukur untuk menyenangkan Tuhan, maka saya yakin, saya percaya bahwa telah terjadi korelasi yang baik antara kita dengan Tuhan. Bukan hanya hubungan searah, tetapi hubungan dua arah. Tuhan memberkati kita memberkati Tuhan melalui pujian, mazmur, ucapan syukur, sehingga pada akhirnya terjadi hubungan yang baik, yaitu hubungan timbal balik antara kita dengan Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan, seperti grand design yang Tuhan buat ketika manusia jatuh dalam dosa. Maka Tuhan mengupayakan melalui skenario besar yang Ia susun untuk mengembalikan status kita menjadi umat yang penuh kemuliaan, hingga pada akhirnya bisa berhubungan dengan harmonis antara kita dengan Tuhan. Itulah berkat-berkat yang kita terima melalui apa yang diuraikan oleh pemazmur. Ingat, sekali lagi, ibadahlah, layanilah, iringlah Tuhan dengan penuh rasa hormat dengan ketulusan, sehingga pada akhirnya apa yang kau lakukan, apa yang kau buat, bahkan apa yang kau berikan, semuanya boleh menyenangkan. Terima kasih Tuhan memberkati. Kita akan berdoa kepada saudara. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur buat firman-Mu, mana Engkau memberkati kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk menyadari bahwasanya harus ada hubungan korelasi yang baik antara kami dengan Tuhan. Kami tidak hanya menerima apa yang baik yang daripada Tuhan, kami tidak hanya meminta apa yang baik daripada Tuhan melalui seruan doa kami, atas jawaban doa kami untuk menerima perlindungan, kekuatan, damai, sukacita, sejahtera, kesehatan, dan berkat-berkat yang lain. Namun demikian Tuhan, kami juga harus menyadari, mengerti bahwa sesungguhnya ada sebuah kewajiban lain yang harus kami lakukan ketika kami telah menerima segenap kebaikan kita, yaitu kami mau bernyanyi, kami mau bersyukur, bahkan bermazmur bagi Tuhan untuk menyenangkan hati Allah sebagai bentuk hubungan yang baik, hubungan timbal balik antara kami dengan Tuhan, sehingga kami tidak hanya mau menerima apa yang baik daripada Tuhan, sebaliknya kami mau mengembalikan segala puji, hormat, syukur, dan pengagungan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, melalui pujian, melalui ucapan syukur, bahkan mazmur kami, hati Allah itu disenangkan. Itulah firman-Mu Tuhan.
Sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti dan menyadari bahwa sesungguhnya kami sebagai milik kepunyaan Tuhan sesungguhnya tidak hanya melulu menuntut kebaikan dan kemurahan Tuhan, namun di lain sisi kami harus memberkati Tuhan melalui usia ucapan syukur Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu siang hari ini. Pada saat ini kami telah menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan yang terpecah dan tercurah bagi kami. Kami ingin memperingati pengorbanan Tuhan atas kami. Kami ingin menghormati bagaimana Tuhan berkorban bagi kami, sehingga olehnya kami memperoleh pengampunan dosa itu. Biarlah Tuhan kuduskan dan sucikan roti dan anggur yang kami terima sebagai lambang peringatan kami atas kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kuduskan, sucikan dan tahirkan setiap kami untuk layak menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Saleh-saleh Kristus, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita akan menerima perjamuan yang daripada Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas tangan kita dan kita makan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum anggur ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk berkat, kemurahan, kasih setia dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak hanya dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian juga hari ini Tuhan izinkan bagi kami, Tuhan memberikan kesempatan agar kami memperingati bagaimana tubuh Kristus dan darah Kristus terpecah, tercurah bagi kami hanya untuk menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kami beroleh penebusan itu, kami beroleh keselamatan itu. Biarlah segenap hidup kami sebagaimana yang Tuhan uraikan melalui firman-Mu, kami tidak hanya mau menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, namun kami juga mau melakukan kewajiban kami untuk menyenangkan hati Allah melalui pujian, ucapan syukur dan mazmur yang kami naikkan kepada Tuhan. Dengan segenap ketulusan hati kami, dengan segenap hati kami boleh melakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saatnya kami bersapa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia kami cintai. Biarlah Tuhan memberkati seluruh wilayah Indonesia, bahkan segenap pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan memberkati, ada keberhasilan, ada pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga mereka ketika melakukan tugasnya Tuhan berikan kemampuan yang daripada Tuhan. Tuhan bubuhkan mukjizat dan pertolongan sehingga setiap apa yang mereka lakukan boleh menjadi berhasil. Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berkati bangsa ini Tuhan, selamatkan bangsa ini, berikan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Biarlah kiranya mereka yang sedang mengupayakan kesembuhan, yaitu secara khusus petugas gugus COVID-19 yang sedang mengupayakan kesembuhan bagi mereka yang tersakit. Biarlah kuasa dan mujizat Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, sehingga ada kesembuhan bagi setiap pasien yang mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka, para petugas itu, juga keluarga mereka.
Terima kasih Bapa, saatnya kami berdoa untuk setiap hamba-hamba dan pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan pertolongan, kemampuan, hikmat, dan akal budi, bahkan jawaban-jawaban atas seruan Tuhan mereka. Para hamba-hamba Tuhan, biarlah Tuhan berkati dengan motivasi pelayanan yang kudus, yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu sekali lagi dengan Tuhan. Kota kami Bekasi kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah kota kami di dalam pertolongan dan perhatian Tuhan, sehingga boleh mengalami berbagai pertolongan dan mujizat yang daripada Tuhan. Pada akhirnya kota kami menjadi kota yang ramah di mana kami tinggal. Ada banyak kesembuhan, kekuatan, dan kesehatan, hingga pada akhirnya kemakmuran itu terjadi atas kota kami Bekasi. Kami berdoa terlebih khusus untuk umat-Mu, hamba-hamba dan pelayan-Mu yang tergabung dalam GBI Blok Q nomor 40 Taman Harapan Baru Bekasi. Tuhan berkati mereka tanpa terkecuali. Pergumulan seruan doa mereka biarlah Tuhan jawab sebagaimana Engkau menjawab pergumulan Raja Daud. Tuhan berikan pengampunan, pertolongan, juga bahkan musisat-musisat atas seruan doa mereka. Yang bimbang dan ragu Tuhan teguhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang memberikan jawaban atas doa Tuhan membuka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan berkat kasih setia-Mu. Sekali lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah kami membawa berkat yang daripada Tuhan. Saleh-saleh Kristus, angkatlah tangan-Mu, arahkan hati dan roh-Mu kepada Tuhan. Bapa yang di surga telah membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati Engkau. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita yang percaya boleh bangkit berdiri. Angkat tangan kita nyatakan